Haluskan bumbunya, ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman, bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya.
Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Garam setengah sendok teh. Dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan.
Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir kita jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa.
Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan, dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata.
Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh nangka muda dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya.
Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya.
Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus.
Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman.
Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja
Direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri
air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah.
Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh,
garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata.
Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya.
dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala Dapur Lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman.
Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali.
Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman, bisa dilihat gak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah,
Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus.
Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai seperempat buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya.
Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Garam setengah sendok teh. Dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta. Atau untuk teman-teman yang punya warteg, ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal Octosea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget.
Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Ya, ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali.
Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman, bisa dilihat gak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah,
Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal Octosea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus.
Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya.
Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna. Gak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat gak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitoshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk. Kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget.
Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung.
Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan.
Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah,
terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya.
Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan, dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya.
Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi.
Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan.
ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan.
Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman, bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya.
Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa.
Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan, dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata.
Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh nangka muda dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya.
Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya.
Bahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus.
Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman.
Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Garam setengah sendok teh. Dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja
Direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri
air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah.
Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh,
garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal Octosea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata.
Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia tuh tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir kita jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya.
dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman.
Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali.
Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman, bisa dilihat gak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah.
Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus.
Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Terakhir kita jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya.
Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget.
Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung.
Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan.
Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah,
terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya.
Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan, dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya.
Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi.
Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal Octosea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan.
ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan.
Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai casserole cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya.
Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa.
Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata.
Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh nangka muda dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya.
Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya.
Bahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus.
Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman.
Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja
Direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan
air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna. Nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah.
Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh.
garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata.
Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung
langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala Dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur lagi. Terima kasih kunjungannya.
hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal Octosea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman.
Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali.
Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman, bisa dilihat gak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah.
Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus.
Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya.
Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat, langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget.
Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung.
Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan.
Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah,
terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya.
Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan, dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya.
Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi.
Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan.
Punya ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman.
ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL 220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya.
Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram.
Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan
Seperti biasa, taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata.
Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya.
Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya.
Terakhir kita akan yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus.
Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman.
Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja
Direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan
air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna. Gak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat gak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah.
Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh.
garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata.
Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya.
Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman, sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala Dapur Lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal Octosea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman.
Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kg. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali.
Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman, bisa dilihat gak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah,
Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus.
Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia tuh tanak dan harum. Baru kemudian masukkan ke cipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap ke cipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya.
Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat, langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal Octosea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget.
Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung.
Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan.
Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah,
terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya.
Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan, dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya.
Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi.
Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glopen dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan.
ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh. Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan.
Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya.
Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah. Jahe 1 potong. Kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang. Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet, dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan.
Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung, udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh.
Kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah, kemirinya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan
Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita tusuk ampela atinya. Saya tusuk menggunakan tusuk sate ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ususnya kita akan lilitkan di bagian luarnya. Untuk usus, setelah beli saya udah cuci bersih dan ini direbus pakai daun salam ya teman-teman. Baru kemudian kita masak bersama ampela ati. Ini dililit seperti ini, mirip kayak di warteg-warteg gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita potong tusuk satenya jadi pendek-pendek seperti ini. Lalu kita goreng ampela atinya. Ini minyaknya masih belum panas ya teman-teman, nggak apa-apa karena kita pakai kamera, nanti takutnya dia muncrat-muncrat di kamera malah bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, kita boleh angkat ampela atinya dan tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu menggunakan chopper. Di sini ada bawang merah, saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Bawang putih saya pakai 5 siung. Cabai rawit saya pakai 6 buah, jahe 1 potong, kemiri 4 buah. Ini ada ketumbar dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya ada kaldu jamur setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan haluskan ya teman-teman. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu ikan, ayam, daging, udang, buah-buahan, es batu, dan lain-lainnya loh. Cara pakainya juga sangat gampang banget. Oke, ini dia hasilnya. Bumbunya sudah halus dan kita akan tumis bumbunya hingga harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar, dan serehnya 1 batang.
Masukkan ampela ati yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya tuang santan. Di sini saya pakai 300 ml ya, yang kental. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Ini super sedap banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta atau untuk teman-teman yang punya warteg. Ini bisa jadi menu andalan loh teman-teman. Sangat disukai banget sama pelanggan pastinya. Oke, setelah matang kita boleh sajikan ya. Ampela ati yang enak banget ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat. Langsung dipotong-potong. Lanjut kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng. Teri jengkinya di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya.
Urap kecipir teri jengki yang enak banget siap untuk disajikan. Ikan lele bingung mau dimasak apa? Ikutin videonya aja yuk, karena di sini kita akan bagikan resep lele yang enak banget. Oke, langkah pertama, lele dicuci bersih dan buang isi perutnya. Kemudian kita beri sayatan di punggungnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini semuanya udah dibelah ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya. Lalu ada jahe 1 potong kecil, udah dihaluskan, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Dan kita akan beri air secukupnya aja biar bumbunya tuh bisa merata ya. Langsung aja kita ratakan sampai ke dalam daging ikan lelenya ya. Kita diamkan sampai bumbunya meresap. Baru kemudian panaskan minyak dan seperti biasa taburkan tepung terigu biar minyaknya anteng saat kita menggoreng lele. Jadi nggak perlu takut minyaknya itu bakal nyiprat-nyiprat ya. Dijamin aman sentosa. Oke, langsung masukkan ikan lelenya dan goreng sampai kering kecoklatan ya. Sesuaikan aja dengan selera untuk keringnya. Kalau pengen kering banget boleh, kalau pengen agak-agak basah juga boleh ya. Jangan lupa dibalik ya biar matangnya merata. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan, dan ini dia lele goreng yang gurih banget. Di sini kita akan bagikan resep sambelnya juga ya. Ini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih dan bawang merah, terasi serta kemiri ya. Untuk takarannya nanti kita akan tuliskan di deskripsi. Langsung aja kita tumis semua bahan sambelannya sampai matang ya. Oke, seperti ini udah matang. Kita boleh matikan apinya. Dan langsung aja masukkan dalam cobek. Tambahkan kemangi beberapa lembar gitu ya teman-teman daunnya. Kemudian gula merah saya pakai 1 sendok makan dan garamnya serta kaldu jamurnya setengah sendok teh aja. Langsung diulek sampai halus. Oke, ini sudah halus dan pecel lele yang enak banget siap disajikan bareng dengan lalapannya ya. Ini asli enak banget, cocok untuk menu keluarga tercinta.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama siapin ayam, saya pakai kurang lebih 1 kilogram. Langsung aja rendam pakai air perasan jeruk nipis, lalu goreng sampai kecoklatan. Untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID Life yang tipe IL28WK ya teman-teman. Ini tuh panasnya merata banget sehingga ayamnya cepat matang. Langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah 5 buah, bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 9 siung. Lalu ada kencur 1 potong, jahenya 1 potong, cabai rawitnya 10 buah. Kemiringnya 4 butir udah disangrai, gula aren atau gula pasir 1 sendok teh. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit minyak. Lalu kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai dari ID Life. Ini tuh yang tipe IL220A ya teman-teman. Ini super mantep banget. Lihat bumbunya tuh bisa halus sempurna, nggak ada yang kasar-kasar sama sekali. Asli ini bumbunya halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat nggak ada satupun yang bergerindil. Lanjut kita tumis bumbunya bersama daun salam 2 lembar, serainya 1 batang, lengkuasnya 1 potong. Kemudian cabai rawit utuh saya pakai 15 buah. Nah, untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Setelah harum, kita boleh tambahkan ayam gorengnya. Aduk merata. Kemudian tambahkan, ini ada nangka muda ya teman-teman, udah direbus sampai empuk. Lalu tambahkan air. Aduk sampai merata. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan santan. Di sini saya pakai 1 liter. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Asli ini harum banget. Lodeh, nangka muda, dan ayam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.